Begitu juga Anies tidak pernah henti-henti dibicarakan. Tidak bisa dijegal oleh siapapun. Dan kalau dalam konteks histori, jangka pendek, hasil Pilpres, di mana Anies menghasilkan terobosan suara yang signifikan kepada PKB, PKS, dan Nasdem, maka tiga partai ini tidak bisa menganulir, menghapus partisipasi rakyat di TPS. Kemudian partisipasi atau keputusan partai itu berhenti di meja segelintir elit. Itu satu penistaan terhadap akal sehat, keruntuhan demokrasi, pengkhianatan yang luar biasa. Dan kenapa PDIP belakangan para juru-juru bicara Ibu Megawati, orang-orang dekat Ibu Megawati sangat ramah, sangat santun, bahkan sangat waras, mempersilahkan peluang untuk Anies kemungkinan diusung oleh PDIP. Pertimbangannya bukan karena suara elit, karena suara realitas Jakarta merindukan Anies dikembalikan kepada Jakarta untuk bisa menata Jakarta yang visioner, yang konstruktif, yang lebih damai dan lebih maju. Nah, kepada Adinda, PSI, saya kira sudah waktunya untuk berakhir di tengah situasi transisi ini untuk tidak lagi dipasung dengan logika-logika atau argumentasi yang terus-menerus membosankan publik. Bagaimana satu kepatuhan penderitaan politik yang luar biasa dalam suasana kebatinan untuk berjuang mengkarbitkan Gibran, kemudian hari ini juga dipaksa untuk menggendong putra presiden Kaisang. Harus jujur dikatakan dengan 2,8% Kaisang tidak layak untuk diterima di Jakarta dalam kapasitas selaku ketua umum partai. Tetapi kalau dipaksakan, publik akan melihat secara terang prestasinya akan melalui jalur penyelundupan kekuasaan karena masih tersisa kekuasaan Jokowi. Maka susah untuk menghindari. Masuknya Kaisang di arena pilkada ini adalah agenda kedua setelah meruntuhkan Mahkamah Agung, kemudian memaksakan arena pilkada DKI agar putra presiden kembali berkuasa. Publik akan berkesimpulan. Jokowi yang baru saja minta maaf itu menjadi tidak jujur kepada publik. Karena ketika dia mengatakan permohonan maaf, seluruh rakyat Indonesia mengatakan daya rusak kejahatan Jokowi menyangkut dinasti politik. Maka sebenarnya dengan permohonan maaf itu harus secara konsisten dibuktikan di hadapan rakyat untuk tidak melakukan tindakan yang kedua kali lebih brutal, memaksakan Kaisang untuk maju di pilkada Jawa Tengah maupun Jakarta. Ini pendapat publik. Jadi Adinda nanti bebas berbicara atas nama partai politik untuk memperjuangkan peradaban, memperjuangkan nilai-nilai daripada dirantai sebagai juru bicara di lingkaran istana. Itu menjadi tidak elok, membunuh prestasi sebagai generasi muda yang baru belajar dalam dunia politik. Mungkin yang terakhir dari saya, Bang Dam, saya ingin menyampaikan pesan hasil perbincangan saya dengan para elit di lingkar partai, lebih khusus PKS, PKB, Nasdem. Saya mohon untuk hati-hati melakukan lompatan yang berbeda dengan suara aspirasi rakyat. Karena saya dengar belakangan ini ada konsolidasi dari civil society. Kalau sampai Anies dijegal oleh PKS, Nasdem maupun PKB, maka saya kira rakyat juga akan melakukan mobilisasi, datang ke kantor-kantor partai, ketiga partai itu dan bertanya, kami mendukung Anda karena Anies. Dan Anda yang pertama kali mengatakan kepada publik bahwa Anies layak untuk kembali menata Jakarta. Itu datang dari Nasdem, PKS maupun PKB. Tapi hari ini Anda mencoba-coba bermain retorika untuk menimbulkan atau memantik kemarahan arus perubahan yang sebenarnya lagi tenang-tenang saja untuk menikmati Prabowo dilantik. Jadi PKB, PKS maupun Nasdem jangan pernah takut dengan teror politik. Jangan pernah mau untuk menyeberang, kemudian membangkrutkan semua etika moral kalian di hadapan rakyat. Kalau tekanan istana misal yang diperbincangkan,
bahwa elit-elit dari 3 partai ini tidak berani mengusung Anies karena ada operasi penegakan hukum, maka rakyat juga menangkap. KPK juga kan sudah mengatakan mereka tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Bobi dan istrinya. Kalau arena hukum ini bermain dalam tekanan politik di ujung kekuasaan Jokowi, saya kira bahaya sekali. Penyanderaan partai politik ini bisa berakhir dengan satu penegasan yang sama dan sangat marah rakyat bersama partai politik yang terzalimi mengerucut pada satu tujuan. Masalah kerusakan demokrasi ini hanya bisa berakhir di masa depan kalau rejim Jokowi diseret ke jalur hukum.